Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang berbahagia, yang saya kasihi dalam Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Inilah tema misa tabisan kita hari ini, yang diangkat dari salah satu ayat Injil Lukas, yaitu bab 5 ayat 4, yang baru saja kita bacakan dan baru kita dengarkan bersama. Mengapa ayat ini yang dipilih untuk menandai peristiwa iman yang sedang kita rayakan? Apakah karena memang kebetulan kita sekarang ada di pesisir pantai Maunori? Saya kira benar. Suatu kebetulan yang menghantar kita kepada suasana atau nuansa Danau Genesaret, di mana Yesus dan murid-muridnya berinteraksi, seperti dikisahkan Lukas tadi. Dan bahkan lebih lagi, tema itu terasa menghantar kita sejauh padang-padang gurun penggembaran di Haran, di Sikem, Bethel dan Negeb, untuk bertemu dengan Abraham, tokoh iman kita. Untuk apa kita diajak ke Genesaret? Untuk apa kita diajak ke padang-padang gurun pengembaraan Abraham? Untuk menimba inspirasi pembelajaran tentang hakikat dari panggilan kemuridan. Saudara-saudari terkasih, kitab Kejadian yang kita baca tadi berkisah tentang panggilan Abraham yang terkesan lebih bernada perintah, suruhan, lebih daripada sebuah ajakan. Yahweh Allah Abraham terkesan seenaknya, tapi penuh wibawa mengatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan yang mengherankan ialah bahwa Abraham tidak bersoal jawab, padahal dia sudah sangat tua, usianya sudah sangat uzur. Ia patuh pada perintah yang barangkali dia sendiri tidak pahami, penuh keraguan-raguan. Ia sungguh-sungguh pergi. Ia keluar dari Haran, tempat selama itu dia menetap bersama keluarganya, tempat di mana dia dan keluarganya hidup bertahun-tahun lamanya sejak mereka keluar dari tanah Ur, tanah kelahirannya. Mungkin kita akan mengatakan itu naluri pengembara, suatu penjelasan yang rasional. Tapi satu hal yang pasti, ada pembelajaran di sana tentang hakikat kemuridan bagi kita gereja, bagi kita umat Allah, bagi kita yang percaya akan Tuhan. Dalam bacaan Injil Lukas, tampaknya Simon Petrus dan kawan-kawannya menjadi lebih memahami panggilan guru mereka setelah mencoba patuh pada suruhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam.
dan menebarkan jala. Meskipun Simon Petrus sempat menanti dengan bereaksi, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Satu ungkapan ketakutan, satu ungkapan keraguan, bahkan juga mungkin satu ungkapan penolakan. Tetapi Simon Petrus tidak kuasa melarikan diri dari daya pikat panggilan gurunya yang menegaskan, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Keputusan untuk meninggalkan perahu, untuk meninggalkan dayung, untuk meninggalkan jala dan meninggalkan segala-galanya dipastikan oleh Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes sesudah mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam. Meskipun dengan pertanyaan ragu-ragu dalam hati, ada apa di tempat yang lebih dalam itu? Kami sudah bekerja sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Apakah kami akan memperoleh tangkapan? Dan apa jawaban Yesus? Ketika mereka bertemu dengan Yesus di tempat yang lebih dalam, mereka sungguh-sungguh bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih bermakna daripada sekedar menangkap ikan, yaitu sebuah penugasan untuk menjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari kisah panggilan Abraham, Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes? Apa yang bisa menjadi inspirasi bagi ke-11 calon rasul-rasul baru yang dibidik oleh Yesus hari ini di tepi pantai Maunori ini? Pasti ada. Meski kita tidak akan merinci semua hal yang bagus dan indah dari bacaan-bacaan hari ini, beberapa butir pembelajaran berikut ini dari padang pengembaraan Abraham dan dari Danau Genesaret Simon Petrus dan kawan-kawannya pantas untuk kita catat, pantas untuk kita petik sebagai pelajaran, terutama untuk ke-11 saudara-saudara kita. Dalam gereja kita, saudara-saudariku, imamat selalu dimengerti sebagai panggilan kemuridan untuk terus-menerus bertolak ke tempat yang lebih dalam, tidak pernah henti-hentinya bertolak ke tempat yang lebih dalam. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Yesus yang senantiasa menantang. Mari ikutilah. Di sana, di tempat yang dalam, Yesus menanti dengan daya tarik jawaban-jawaban tentang berbagai urgensi kehidupan, termasuk urgensi panggilan, urgensi misi, urgensi perputusan. Termasuk di sana, ketika kita bertemu dengan Yesus di tempat yang lebih dalam, kita akan memahami lebih baik apa hakikat daripada kemuridan, apa hakikat dari imam. Dari sekian banyak harta karun di tempat yang dalam di mana ada Yesus, beberapa hal penting ingin saya angkat. Yang pertama, di tempat yang dalam itu ada urgensi panggilan dan perutusan yang adalah pertama-tama inisiatif Allah sendiri. Bukan maunya Abraham bahwa Yahweh Allahnya memberkati dia dengan keturunan sebanyak pasir di pantai. Bukan kemauan dan permintaan Abraham, tapi kehendak Yahweh Allah Abraham, agar melalui rancangan namanya terus dimasyhurkan,
dan segala bangsa bisa dihimpun menjadi abdinya untuk selama-lamanya. Saya sangat yakin bukan mereka 11 yang memilih untuk dirinya, tetapi Yesus Tuhan mereka. Ingat kata-kata Yesus, bukan kamu yang memilih, tapi akulah yang memilih kamu. Mereka dipilih bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tua yang melahirkan mereka, bukan untuk kampung halamannya, bukan untuk suku atau boe dari mana dia berasal, bahkan bukan untuk keuskupan, bukan untuk SPD, bukan untuk karma, tapi demi kepentingan Tuhan. Suatu panggilan yang menarik, mulia, tapi amat sangat menantang. Yang kedua, keputusan Abraham tanpa soal jawab dan kepatuhan Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes sesudah interaksi yang panas penuh keraguan ternyata disempurnakan oleh Allah sendiri, bukan hasil pertimbangan mereka melulu. Dan alhasil para tokoh iman kita itu telah mampu pasrah diri tanpa pamrih. Saudara-saudariku, gereja kita eksis sampai detik ini dan akan tetap berkibar justru karena langkah-langkah spektakuler dari pribadi-pribadi terpanggil, mulai Abraham sampai pada zaman kita ini. Imamat yang akan dianugerahkan kepada ke-11 saudara-saudara doakun kita tidak dapat dibayangkan tanpa apa yang disebut dengan kepatuhan rohani pribadi, tanpa pasrah diri, komitmen pribadi. Dan karena komitmen itu, karena pasrah diri itu, karena kepatuhan rohani itu diusung dalam bejana tanah liat kemanusiaan kita yang mudah pecah, maka kesadaran dan kemauan untuk terus-menerus bertolak lagi ke tempat yang lebih dalam di mana ada Yesus menjadi suatu kewajiban imperatif. Tidak bisa tidak. Supaya ketika ada di sana, komitmen kita dapat dicas kembali. Seperti HP, kalau kehilangan strom, harus dicas lagi. Ketiga, langkah berani Abraham, Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk mengikuti Allah yang memanggil amat dimungkinkan karena mereka berani melepaskan segala yang pernah menjamin rasa aman, rasa betah. Keberanian melepas, meninggal, tidak bisa tidak harus menjadi prasyarat bagi ke-11 diakon. Kalau mau agar imamatmu bertahan utuh, kreatif, efektif dan produktif sesuai dengan kehendak Yesus, gurumu yang memanggilmu. Karena itu, izinkanlah saya mengatakan, rasa kehilangan, rasa sakit, karena harus melepaskan, karena harus meninggalkan, yang pasti dialami baik oleh para diakon sendiri maupun oleh kita-kita, orang tua yang melahirkan, keluarga, kekasih mereka barangkali sakit, merasa kehilangan itu. Semuanya harus tidak bisa tidak disulap menjadi berkat. Sakit harus disulap menjadi berkat. Tetapi bukan untuk rasa aman diri, lagi-lagi demi kepentingan Allah yang punya proyek panggilan
yang punya proyek keselamatan, penyelamatan. Yang terakhir, sukses, prestasi dan ganjaran kebesaran nama Abraham, Simon Petrus dan kawan-kawannya, serta kemuliaan akhirat yang menjadi ganjaran bagi tokoh-tokoh iman kita itu, ternyata kuncinya terletak pada yang satu ini, iman. Imanlah yang telah memungkinkan ketaatan dan kepatuhan mereka, yang telah memberanikan mereka untuk melepaskan segala sesuatu, kesukaan dan keterikatan. Imanlah pula yang membuat mereka yakin akan janji-janji Allah. Iman pula lah yang meringankan langkah untuk mengikuti jejak panggilan. Begitu penting iman. Karena itu Paulus dalam suratnya kepada orang di Roma, ketika dia bersyukur dan berterima kasih, dia bersyukur bukan atas keringat dan jerih payahnya, tapi dia bersyukur karena di sana ada iman. Di tengah jemaat di mana pernah dia kunjungi, iman membuat Petrus bersyukur dan berterima kasih. Putra-putraku yang terkasih, Anda punya aset potensi, bakat, pengetahuan, keterampilan, kemauan, kesediaan yang boleh Anda andalkan. Tapi di atas segala-galanya itu, iman harus menjadi landasan. Kesebelasan diakon kita ini sedang siap untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, di mana ada imanah Yesus Kristus yang akan dianugerahkan, tetapi harus dihayati seutuh-utuhnya sesuai dengan kehendak Allah dan seumur hidup. Tanpa iman semuanya bohong, semuanya akan gagal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebenarnya ada banyak perahu dan nelayan yang sedang mencari nafkah di Danau Genesaret waktu terjadi mujizat yang kita dengar tadi. Tapi Yesus kok hanya memilih satu perahu miliknya Simon Petrus dan kawan-kawannya. Diceritakan yang lain itu ikut kemudian ketika perahu sudah tidak muat lagi. Memang begitulah hakikat panggilan hidup imamat, hanya diperuntukkan bagi orang yang menurut didikan Tuhan pantas, sanggup dan layak. Justru karena kekhasan panggilan imamat inilah, maka beberapa butir sharing saya di atas kiranya menjadi batu pijak untuk perjalanan saudara-saudara kita bersebelas ke depan. Merangkul dan menghidupi imamat adalah pilihan, adalah keputusan seumur hidup. No point of return. Mana tahan seumur hidup lagi. Mengandalkan kemampuan manusia kita, barangkali kita tidak pernah akan mampu. Tapi sekali lagi, iman akan menganggukkan kita untuk patuh setia. Iman akan menyanggupkan kita untuk berani meninggalkan segala-galanya dan pergi tertolak ke tempat yang lebih dalam. Karena di sana ada kemuritan, di sana ada perutusan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, kiranya dengan beberapa buah pikiran ini kita lebih siap membuat perayaan kita lebih bermakna, sambil mendoakan ke-11 saudara kita sekuat-kuatnya kepada Tuhan agar Dia merestui, Dia setia menyertai perjalanan dan langkah mereka. Mari kita membuat hari ini sebuah hari penuh rahmat.